Pernahkah kamu merasa lelah karena gagal terus-menerus? Merasa ingin menyerah karena sepertinya semua usahamu sia-sia? Tunggu dulu, sebelum kamu mengambil keputusan itu, aku ingin menceritakan sebuah kisah nyata yang luar biasa, kisah yang akan mengubah cara pandangmu tentang kegagalan. Ini adalah kisah Pak Junaidi, seorang pria yang membuktikan bahwa nasib bisa diubah, bukan karena keberuntungan, tapi karena kegigihan yang tak pernah padam. Bayangkan, di tengah hiruk-pikuk kota, ada seorang bapak tua yang setiap hari mengayuh becaknya di bawah terik matahari. Namanya Pak Junaidi. Baginya, setiap kayuhan pedal adalah perjuangan untuk menyambung hidup, untuk sesuap nasi bagi keluarganya. Penghasilannya tak menentu, seringkali hanya cukup untuk makan hari itu saja. Namun, di dalam hatinya yang sederhana, tersimpan sebuah mimpi besar. Ia tidak ingin anak-anaknya merasakan kemiskinan yang sama. Ia ingin memberikan mereka kehidupan yang lebih baik. Mimpi inilah yang mendorong Pak Junaidi untuk mencoba peruntungan di dunia usaha. Dengan modal seadanya yang ia kumpulkan sedikit demi sedikit dari hasil menarik becak, ia memberanikan diri membuka usaha pertamanya. Usaha apa itu? Sebuah warung kelontong kecil di depan rumahnya. Ia berharap warung itu bisa menjadi sumber penghasilan tambahan. Awalnya semua tampak berjalan baik. Namun, tak lama kemudian, persaingan yang ketat dari toko-toko yang lebih besar membuatnya terpaksa gulung tikar. Modal yang ia kumpulkan dengan susah payah, ludes begitu saja, gagal total. Bagi banyak orang, ini mungkin sudah menjadi akhir dari segalanya. Tapi tidak bagi Pak Junaidi. Ia menelan pil pahit kegagalan itu, menganggapnya sebagai pelajaran pertama. Ia kembali mengayuh becaknya, mengumpulkan modal lagi dari awal. Kali ini, ia mencoba peruntungan lain. Ia melihat peluang berjualan buah-buahan segar di pasar. Ia berpikir, buah adalah kebutuhan banyak orang. Pasti laku. Ia membeli buah-buahan dari pemasok, menatanya dengan rapi, dan berharap pembeli akan datang. Tapi lagi-lagi, nasib baik belum berpihak padanya. Cuaca yang tidak menentu membuat buah-buahannya cepat busuk. Ia tidak punya kulkas atau tempat penyimpanan yang layak. Kerugian besar tak terhindarkan. Ini adalah kegagalan keduanya. Rasa putus asa mulai menghampirinya. 2 kali mencoba, 2 kali hancur. Keluarga dan tetangga mulai mencibir, menyarankannya untuk fokus saja menarik becak, pekerjaan yang sudah pasti. Sudahlah, terima saja nasib, kata mereka. Tapi suara di dalam hati Pak Junaidi lebih keras dari semua cibiran itu. Ia menolak untuk menyerah pada nasib. Ia percaya Tuhan memberinya akal dan tenaga bukan untuk pasrah, tapi untuk terus berusaha. Setelah mengambil jeda untuk menenangkan diri, ia bangkit lagi. Kegagalan ketiga, keempat, dan kelima pun menyusul. Ia pernah mencoba beternak ayam kampung, tapi wabah penyakit menghabiskan semua ternaknya. Ia pernah mencoba membuka jasa laundry kecil-kecilan, tapi mesin cuci bekas yang dibelinya rusak parah dan tak bisa diperbaiki. Lalu ia mencoba membuat kerajinan tangan, tapi ia kesulitan menemukan pasar untuk menjualnya. 5 kali mencoba, 5 kali ia terhempas ke titik nol. Hutang menumpuk, cibiran semakin kencang, dan beban di pundaknya terasa semakin berat. Di titik terendah dalam hidupnya, ketika ia hampir percaya bahwa ia memang ditakdirkan untuk gagal, sebuah percakapan sederhana mengubah segalanya. Suatu hari, saat sedang beristirahat setelah mengantar penumpang, ia mengobrol dengan seorang juragan tanah di warung kopi. Juragan itu bercerita tentang bagaimana harga tanah di pinggiran kota terus meroket naik. Ia menjelaskan konsep sederhana, beli tanah saat masih murah, tunggu beberapa tahun, lalu jual kembali dengan keuntungan berlipat ganda. Sebuah lampu bohlam seakan menyala di kepala Pak Junaidi. Selama ini, ia selalu berpikir tentang usaha yang butuh perputaran uang harian. Ia tidak pernah berpikir tentang investasi jangka panjang. Ia mulai memperhatikan sekelilingnya. Ia melihat banyak lahan kosong yang terbengkalai. Ia mulai belajar, bertanya ke sana kemari tentang surat-surat tanah, tentang cara mengurus legalitas, tentang potensi perkembangan sebuah wilayah. Ia menggunakan profesinya sebagai tukang becak untuk melakukan riset. Setiap kali mengantar penumpang ke daerah baru, ia akan mengamati lingkungannya, bertanya tentang harga tanah, dan memetakan potensi di dalam kepalanya. Setelah berbulan-bulan belajar dan menabung dengan sangat-sangat hemat,
Bahkan seringkali menahan lapar, Pak Junaidi mengambil langkah paling berani dalam hidupnya. Ia menjual satu-satunya harta berharga yang ia miliki di luar becaknya, sepetak kecil warisan tanah dari orang tuanya di desa. Uang hasil penjualan itu, ditambah dengan seluruh tabungannya, ia gunakan untuk membeli sebidang tanah yang saat itu dianggap tidak strategis dan harganya sangat murah. Banyak yang menganggapnya gila, menukar aset pasti dengan lahan kosong di antah-berantah. Pak Junaidi tidak peduli. Ia punya keyakinan yang didasari oleh riset dan pengamatannya. Dan benar saja, 2 tahun kemudian, pemerintah mengumumkan rencana pembangunan jalan tol yang lokasinya ternyata sangat dekat dengan tanah miliknya. Dalam sekejap, harga tanah itu meroket hingga puluhan kali lipat. Pak Junaidi seakan mendapatkan durian runtuh. Ia menjual tanah itu dan mendapatkan keuntungan yang tidak pernah ia bayangkan seumur hidupnya. Inilah titik baliknya. Tapi Pak Junaidi tidak lantas berfoya-foya. 5 kegagalan sebelumnya telah menempanya menjadi pribadi yang bijaksana dan rendah hati. Ia tidak melihat ini sebagai keberuntungan semata, tapi sebagai hasil dari keberanian dan visi. Uang keuntungan itu tidak ia habiskan, melainkan ia putar kembali. Ia membeli lebih banyak tanah di lokasi-lokasi potensial lainnya. Instingnya yang terasa oleh pengalaman di jalanan sebagai tukang becak ternyata menjadi senjata rahasianya. Ia bisa melihat potensi sebuah wilayah jauh sebelum para investor besar meliriknya. Perlahan tapi pasti, dari satu transaksi ke transaksi lainnya, aset Pak Junaidi terus berkembang. Pria yang dulu setiap hari berpeluh keringat mengayuh becak, kini telah berubah menjadi seorang miliarder di bidang properti. Ia memiliki banyak tanah, membangun perumahan, dan menciptakan lapangan kerja bagi banyak orang. Ia tidak pernah melupakan dari mana ia berasal. Ia tetap menjadi pribadi yang sederhana, suka menolong sesama, dan selalu mengingatkan orang lain untuk tidak pernah takut pada kegagalan. Kisah Pak Junaidi bukan sekadar dongeng tentang kekayaan. Ini adalah pelajaran hidup yang sangat berharga. Kegagalan bukanlah sebuah tembok yang menghentikan langkah kita. Kegagalan adalah serangkaian anak tangga yang jika kita mau menaikinya satu persatu, akan membawa kita ke puncak yang lebih tinggi. Setiap kegagalan Pak Junaidi memberinya pelajaran baru, dari manajemen stok, pentingnya riset pasar, hingga manajemen risiko. 5 kegagalan itu adalah sekolah bisnis terbaik yang pernah ia jalani. Kisah ini mengajarkan kita tentang kekuatan mental pantang menyerah. Saat seluruh dunia meragukanmu, saat kamu jatuh berkali-kali, yang terpenting adalah kamu harus tetap percaya pada dirimu sendiri. Kemampuan untuk bangkit kembali atau bouncing back adalah kunci sesungguhnya. Pak Junaidi tidak hanya bangkit, ia bangkit lebih kuat dan lebih pintar setiap kalinya. Jadi, jika saat ini kamu sedang merasa gagal, ingatlah kisah Pak Junaidi. Ingatlah perjuangan seorang tukang becak yang mengubah kayuhan pedal menjadi kunci membuka gerbang miliaran rupiah. Kegagalanmu hari ini mungkin adalah fondasi untuk kesuksesanmu yang luar biasa di masa depan. Teruslah belajar, teruslah beradaptasi, dan yang terpenting, jangan pernah menyerah. Karena kamu tidak pernah tahu, mungkin di tikungan berikutnya, setelah kegagalan kelima atau keenam, peluang emasmu sedang menanti. Terima kasih sudah menonton. Semoga kisah ini bisa memberikan inspirasi dan semangat baru untuk kita semua. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.